Patrick Kluivert, pemberani. Wow, kata itu kita sematkan untuk pelatih timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert dan juga stafnya, yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzat dan yang lain, yang mana mereka bisa kita bilang ini cukup berani karena membuat starting line up yang bisa kita bilang sulit untuk ditebak, ya kan? Bayangkan guys, siapa yang memprediksi seorang Egy Maulana Fikri, Kambuaya, dan Yaakob Sayuri bakal starter di pertandingan lawan China. Tetapi luar biasanya apa yang mereka buat, apa yang mereka putuskan, ternyata itu berdampak positif guys. Semua orang, aku yakin ketika dipampangkan, ya pertama kali diumumkan starting line up, siapa-siapa aja yang jadi starter, semua itu pasti akan shock. Wih, gila, Kevin Dix nggak main loh. Yaakob Sayuri loh yang main jadi starter. Pasti gitu orang mikir. Baru lagi, wih, Kambuaya main. Betul ini Kambuaya main. Jang, pasti gitu orang mikir. Ih, ini Egy Maulana Fikri main. Wih, serius ini? Pasti gitu orang berpikir. Kenapa nggak menurunkan Rafael Strijk? Pasti gitulah orang-orang juga berpikir kan. Karena biasanya Rafael Strijk selalu menjadi, apa ya bisa kita bilangnya, starter. Ya walaupun sebenarnya ketika menghadapi Bahrain kemarin juga bisa kita bilang Rafael Strijk sudah mulai kehilangan tempatnya. Nah tapi orang tidak memprediksi bahwasanya banyak pemain Liga 1 yang akan starter. Bayangkan yang jadi starter itu ada 4 pemain Liga 1. Rizky Ridho oke, memang udah klop kali lah JJR kan, trio JJR ini, Jai, Justin dan Ridho. Yaakob Sayuri sih yang paling buat shock orang. Biasanya ini Kevin Dix, kalau nggak ada tadi Kevin Dix, oke lah Yaakob Sayuri turun. Nah ini ada Kevin Dix, tapi jadi cadangan guys. Kalah saing sama Yaakob Sayuri. Ya karena ya bukan karena saing dari segi kualitas ya, mungkin karena untuk kebutuhan tim juga sih sebenarnya kan. Kalau kualitas ya Kevin Dix pastilah, karena dia kan pemain Mönchengladbach bahkan yang main di Liga Jerman dan juga udah main di Champions League, European League, Conference League, pokoknya udah banyak kali dia league-league-nya kan. Nah, baru Kambuaya. Semula orang berpikir, kayaknya Kambuaya pasti diturunkan nanti ya kayak pertandingan sebelumnya lah. Di akhir-akhir pertandingan yang memberikan suatu perubahan atau bisa kita bilang ya penyegaran di timnas Indonesia ketika saat China udah capek-capeknya masuklah Kambuaya dengan skill magicnya gitu kan. Ternyata luar biasa. Pique melihat Kambuaya ini kayaknya lebih siap daripada pemain yang lain. Begitu juga dengan Yaakob Sayuri dan juga Egy Maulana Fikri. Dan terbukti ketiga pemain ini membayar tuntas kepercayaan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Bukan apa-apa cuy. Kan? Ini sebagai pertanda bahwasanya pemain timnas yang bermain di liga lokal juga nggak kalah loh kualitasnya dengan pemain kita yang merumput di luar negeri. Nah, ini kan jadi sinyal positif juga guys kepada pemain-pemain pemain Indonesia lainnya yang berkarir di dalam negeri. Jangan putus asa karena kita punya pelatih sekelas Patrick Kluivert yang punya jiwa besar, yang berani mengambil resiko dengan menyeleksi semua pemain punya kesempatan yang sama, tidak ada anak emas. Ini sih yang menarik di jajaran pelatih Patrick Kluivert di tahun ini. Kenapa? Nggak ada anak emas. Dulu kan masih ada Asnawi yang selalu menjadi tulang punggung, Pratama Arhan yang selalu menjadi anak emas yang mungkin ya sekarang pun masih tetap dipanggil, tetapi kan beda pelatih, beda permainan, beda pelatih, beda skema, dan kayaknya Asnawi dan Pratama Arhan tidak masuk skema. Rafael Strijk biasanya selalu menjadi starter, kali ini tidak lagi. Ya pokoknya biasalah, namanya juga dinamika suatu pertandingan atau klub ya atau negara di timnas. Oke. Nah, di sini juga guys, yang paling kita soroti adalah pemain penggantinya juga. Pemain penggantinya juga banyak dari pemain Liga 1. Ya, aku semula berpikir nanti yang akan main ya kayak Kevin Dix. Ya benar, Kevin Dix juga pasti main gitu kan. Beckham Putra. Main loh Beckham Putra, serius. Dan nggak kaleng-kaleng mainnya Beckham Putra. Siapa yang nggak terpesona nengok Beckham Putra memberikan hampir assist ke Kevin Dix coba. Yang akhirnya dia bisa nge-shoot tapi milih ngoper, udah nggak gocek-gocek lagi dia, udah dewasa seorang Beckham Putra guys. Ramadan Sananta main,
Walaupun sebenarnya tadi aku agak kesal nih, Ramadan Sananta ada peluang di akhir, nggak bisa dikonversi menjadi gol. Sayang kali peluang itu. Kok bisa tadi kan, udah mantap kali ya kan. Baru masuk Stefano Lillipali. Ini kan juga pemain Liga 1 gitu loh. Jadi total aku hitung-hitung ada 7 pemain Liga 1 yang merumput guys. Yang main lawan Cina kemarin. Ini bukan kaleng-kaleng, serius. Berarti Patrick Kluivert sesuai dengan omongan yang dia katakan bahwasanya seluruh pemain itu punya kesempatan yang sama. Kalian tunjukkanlah kualitas, kalian tunjukkanlah nilai kalian, kalian tunjukkanlah usaha kerja keras kalian dan lihat hasilnya. Kalau memang betul-betul kalian layak, akan saya tempatkan di timnas, akan saya tempatkan di starter dan akan saya mainkan. Dan betul aja guys, nggak ada itu cerita tentang kok diaspora kok main, enggak. Tentang komen di luar negeri kok main, enggak. Semua sesuai dengan kebutuhan tim, semua sesuai dengan kebutuhan skema pelatih, dan semua sesuai dengan hasil latihan yang mungkin telah mereka terapkan. Dan yang paling menariknya lagi apa? Coach Pique berani mencadangkan pemain termahal timnas Indonesia. Berani nggak tuh? Berani kali. Mungkin kalau ibaratnya mencadangkan Cristiano Ronaldo, nah gitulah dia, mencadangkan Messi, pemain yang paling berpengaruh gitu ya kan, pemain yang paling mahal gitu loh. Ya walaupun sekarang sebenarnya Messi dan Ronaldo nggak mahal-mahal kali transfernya gitu kan, tapi kan dia bintang gitu, bintang besar. Siapa yang nggak kenal Michels kok di Belanda, Liga Belanda, coba lah. Salah satu top 10 lah back terbaik di Liga Belanda, apalagi umur masih muda. Market value-nya paling mahal, bahkan dia sendiri aja bisa hampir mengalahkan satu tim gitu loh. Nah tapi Coach Pique dengan idealnya, dengan beraninya, diletaknya itu di cadangan, nggak main. Asli, pemain Liga 1 yang main, Rizky Ridho loh. Pemain Wolves U21 loh yang main, Justin Hubner. Kapten Venezia loh yang main, bukan pemain FC20. Ini menandakan bahwasanya Coach Pique betul-betul top, keren, luar biasa, patut kita apresiasi. Mungkin kalau pelatih yang lain nggak berani. Makanya aku kasih judul video kita ini apa? Coach Pique pemberani. Kenapa? Dia berani mencadangkan pemain lokal, pemain termahal kita loh. Dan dia berani memainkan pemain-pemain kita yang bermain di liga lokal. Itu suatu keputusan yang cukup berani dan aku layak mengapresiasi. Sumpah. Aku juga yakin kalian sependapat dengan yang aku katakan bahwasanya kita salut dengan Alex Pastur, kita salut dengan Coach Pique dan jajarannya yang berani mencadangkan pemain bintang demi sebuah kematangan pemain-pemain timnas lainnya, demi kelancaran ya skema permainan tim yang dibutuhkan. Ini semakin menunjukkan bahwasanya Coach Pique dan Alex Pastor yang sebelumnya sempat diragukan, kali ini sudah mulai membuktikan. Dan terbukti ya, lambat laun ya sempat apa yang bisa kita bilang ya, dibully, dihina gara-gara menggantikan Sintayong, terus langsung kalah 4-1 ngelawan Australia, tapi sekarang pelan tapi pasti mulai menang lawan Bahrain dan menang melawan China, dan akhirnya berhasil mengunci spot di round 4. Nah ini menarik guys, di round 4 nanti kira-kira kita bisa berbicara banyak nggak nih, dalam artian ya bisa nggak lolos Piala Dunia gitu kan. Sangat disayangkan, ini sekarang Piala Dunia sudah sedikit lagi depan mata, karena tahun depan belum tentu kayak udah sedekat ini gitu. Ini udah dekat kali, maaf katanya ini kalau misalnya kita menang sekali, 2 kali aja lagi, kita udah langsung lolos Piala Dunia. Gila. Siapa yang nyangka coba sekarang timnas kita itu udah di level ini. Bahkan media-media luar negeri itu rebutan loh untuk meliput timnas kita guys, karena memang saking seksinya timnas Indonesia saat ini. Oke, kembali lagi ke topik tadi. Salut kepada pelatih kita yang cukup berani memainkan pemain Liga 1 dan berani mencadangkan pemain bintang kita, Michels. Oke, bahkan Kevin Dix aja dicadangkan loh. Kevin Dix, pemain Liga Jerman, Michels, pemain Liga Belanda, dicadangkan. Pemain utama lah gitu loh, dicadangkan. Demi seorang Yakob Sayuri. Gila nggak tuh?
Demi seorang Rizky Ridho. Ngeri nggak tuh? Jadi Rizky Ridho sama Yaakob Sayuri berhasil menggeser posisi Michelle Gers dan juga Kevin Dix. Untuk sementara ini. Dan ini juga Beckham bisa jadi nih. Berkaca daripada Kambuaya kemarin, yang kemarin datang sebagai pemain pengganti lawan Bahrain, terus bagus mainnya, langsung dipakai lagi jadi starter. Bukan hal yang tidak mungkin. Beckham Putra. Mainnya keren kemarin lawan China, bisa jadi nanti lawan Jepang dia jadi starter. Nggak ada katanya nggak mungkin. Oke, komen di kolom komentar guys. Gimana pendapat kalian tentang statement aku yang mengatakan Coach Pique pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.